berbahagia ini. Tertib acara pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah garing 2000 di Masjid Qabul Jannah Sungai Kuning oleh protokol 2 seluruh hukum Qabul Jannah sambil mengumandangkan takbir bersama yang dipimpin oleh pengurus masjid. Inna Allah wa malaikatahu ala nabi ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang mau mengorbankan kecintaannya untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Mimpi pertama beliau masih ragu apakah ini perintah Allah. Kemudian mimpi lagi hal yang sama untuk kedua kalinya, sampai beliau mimpi untuk yang ketiga kalinya bahwasanya beliau menyembelih anaknya. Maka yakinlah beliau bahwasanya ini bukan sembarang mimpi. Ini adalah perintah Allah untuk menyembelih anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari Nabiullah Ibrahim memanggil anaknya untuk menunjukkan bahwa adakah jiwa pengorbanan dalam diri anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka dikatakanlah kepada anaknya, ya bunai, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku bermimpi bahwa Allah perintahkan aku untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapat kamu? Nabi Ibrahim tidak memaksakan anaknya, belum minta pendapat kepada anaknya. Fangdur madza tara, bagaimana pendapat kamu? Nabiullah Ibrahim ingin menguji anaknya, adakah jiwa pengorbanan dalam diri anaknya? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya anak seorang nabi, maka beliau mewarisi jiwa pengorbanan ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mendengar pernyataan orang tuanya, pertanyaan ayahnya, maka Nabi Ismail spontan menjawab, ya abatif alma tu'mat, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah dengan kehendak Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah mereka berdua ke Mina untuk melaksanakan perintah Allah. Walamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika mereka berdua telah berserah diri melaksanakan perintah Allah, wa tallahu fil jabin, maka Nabi Ismail pun telah ditelentangkan di atas pelipisnya di tempat penyembelihan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pengorbanan. Nabiullah Ibrahim mengorbankan anaknya, telah diterletakkan anaknya Ismail di tempat penyembelihan. Maka ketika Nabiullah Ibrahim berusaha untuk
oleh anaknya. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril dari atas langit sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabiullah Ibrahim nyaut, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disambung lagi oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah pengorbanan seorang nabi. Nabi malaikat Jibril datang sambil membawa berita gembira. Bergembiralah engkau wahai Ibrahim, engkau telah lulus dalam ujian ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberkati kamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besarnya balasan tergantung besarnya pengorbanan. Nabiullah Ibrahim telah mengorbankan perkara yang besar. Anak satu-satunya yang paling dicintai olehnya dikorbankan untuk Allah. Sebuah pengorbanan yang besar. Maka Allah berikan balasan yang besar juga. Apakah balasannya? Termasuk balasan yang Allah berikan, Allah berkati Nabiullah Ibrahim, Allah berkati anaknya Nabiullah Ismail, bahkan Allah berkahi keturunan-keturunannya. Termasuk keberkahan keturunan Nabi Ibrahim itu Allah jadikan begitu banyak para nabi dan para rasul, semuanya adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa termasuk keturunan Nabiullah Ibrahim. Nabi Isa begitu juga termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Dan yang paling mulia lagi, yang paling agung, Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun termasuk keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah hari pengorbanan. Bagaimana kita mengingati begitu besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana itu patut kita tiru. Sebagaimana sebesar apa pengorbanan kita kepada Allah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan begitu banyak balasan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari yang mulia ini, hari yang agung ini, kita mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim, bahwasanya orang yang paling beruntung adalah orang yang mau berkorban untuk Allah, orang yang mengorbankan kecintaannya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan ikhlas. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita korbankan untuk Allah. Anak istri kita yang sesungguhnya adalah anak istri kita yang kita korbankan untuk kita mendapatkan kecintaan Allah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini pengorbanan Nabiullah Ibrahim sebenarnya bukan pengorbanan. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa bahagia? Dengan pengorbanan yang Allah berikan keturunan yang berkah. Allah jadikan Nabi dan Rasul dari keturunan beliau. Apakah ini sebuah pengorbanan? Bahkan sebaliknya, ini adalah sebuah kebahagiaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita korbankan harta kita untuk Allah, nanti Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda berupa kemuliaan-kemuliaan, derajat yang tinggi, kebaikan-kebaikan yang begitu besar dan begitu banyak. Dikatakan dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah korban itu? Maka
itu adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Ya Rasulullah, apakah dalam rambut korban ada kebaikan? Beliau mengatakan, dalam rambut hewan korban ada kebaikan, bahkan di setiap bulu, kuku dan rambutnya itu semua ada kebaikan-kebaikan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita tidak mengetahui betapa besar pengorbanan kita. Nanti ketika kita sampai ke akhirat barulah kita tahu apa yang kita korbankan, kita temukan di sana. Maka begitu bahagianya kita ketika kita sampai di sana, dan begitu menyedihkan orang-orang yang tidak mau berkorban. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam sebuah riwayat, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bagus-bagus yang mahal-mahal, tetapi kuda tersebut menyebabkan beliau lalai kepada Allah. Maka beliau korbankan kuda tersebut supaya disembelih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti kendaraan yang lebih baik dari kuda. Allah kirimkan awan untuk Nabi Allah Sulaiman sehingga kemana-mana beliau berjalan menaiki awan. Siti Hanah dengan suaminya Imran, ketika Siti Hanah mengandung, maka anak dalam kandungan telah diniatkan korban untuk agama, untuk khidmat melayani agama. Inni nadartu laka ma fi batni muharram. Ya Allah, aku niatkan dalam anak dalam kandunganku ini hanya untuk agama. Fataqabbal minni, ya Allah terima. Yang diinginkan anak laki-laki untuk khidmat agama, ternyata yang lahir anak perempuan. Karena niat yang begitu ikhlas tadi, sekalipun anak perempuan, ternyata dari anak perempuan ini lahirlah seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sahabat Ja'far bin Abi Thalib ketika perang, bila mengorbankan kedua tangannya terpotong di jalan Allah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tangan tadi diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan sayap sehingga beliau bisa terbang kemana-mana, sehingga Sayyidina Ja'far digelari Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang bisa melayang-layang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini berkorbanlah kita menurut sekemampuan kita. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dikatakan berkorban menyembelih hewan pada hari kurban hukumnya sunnah kifayah. Maknanya dalam suatu keluarga kalau belum ada yang berkorban, maka belum gugur kesunahan dalam keluarga tersebut. Bila ada satu orang yang berkorban, maka sudah mewakili dalam satu keluarga. Kalau kita tidak mampu berkorban, maka minimal dalam keluarga kita ada satu orang yang berkorban untuk menggugurkan kesunahan berkorban. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk mencari kecintaan Allah, keridhaan Allah selagi kita masih di dunia. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan tinggal di dunia. Tiba-tiba akhirat sudah di depan mata. Ja'alallahu wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.